Untuk selanjutnya agenda yang kita tunggu-tunggu. Ini dia sambutan dan pidato dari calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami teladani, yang kami cintai, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Kyai Haji Ali Mukhtar. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjangkan umurnya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa Malang, Romo Kiai Ahmad Suroso, yang beberapa waktu yang lalu ketika itu mengontak, mengabari acara di sini, mengabari terus menyampaikan, tim kami lapor, Pak Anies ada undangan dari Kiai Romo Suroso di Trenggalek. Oh, itu bukan undangan, itu perintah. Itu perintah ya, bukan undangan ya. Jadi wajib datang, apalagi tadi didoakan mau enggak apa tadi kalau nggak datang sini lagi udunan tuh, waduh udunan konrengan panunan walah dan repot nih ya. Kalau begitu harus menang supaya bisa kembali lagi ya toh? Ya itu doa bersyarat, doa bersyarat. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Jazilul Fawaid di depan situ. Juga yang saya hormati, ini yang khusus datang dari jauh, dari ini melampaui wilayah kerjanya, Ketua DPP PKB Jawa Tengah, tapi jangkauannya sampai Jawa Timur, Gus Yusuf Kodori, yang nanti akan bersama-sama kita dengarkan pesan-pesannya. Yang kami hormati juga Bapak Samsul Anam, Ketua DPRD Trenggalek, dan juga yang tadi memimpin Pak Kiai Nur Khotib dan Kiai Haji Hasan Bukhari dan semua saja. Oh ya, ini di depan tadi sempat disebut sampingnya Romo Ahmad Suroso itu Gus Mahasin, yang tadi disebut itu adalah kakaknya Gus Baha. Oh, Gus Baha itu pinter bang, pinter, top loh. Nah, apalagi kakaknya, wadiknya aja top gitu, apalagi kakaknya. Jadi jangan dikasih mikrofon nanti. Para alim ulama dan yang saya hormati juga guru-guru madrasah diniyah se-Kabupaten Trenggalek yang hadir di sini. Jadi alhamdulillah saya pertama bersyukur. Alhamdulillah bersyukur bisa sampai Trenggalek. Tadi tiba langsung merasakan wudhu air Trenggalek. Dan kemudian sujud di tanah Trenggalek. Jadi begitu mendarat dapat wudhu, dapat sujud, terus diajak makan, enaknya luar biasa makannya tadi. Masakan Trenggalek top. Jadi insya Allah tidak usah apa-apa, pengen balik lagi nanti ke sini. Ini kali pertama saya sampai Trenggalek dan begitu tiba langsung ketemu dengan suasana yang Masya Allah
Ini bukan saja suasana yang guyup tapi rasa persaudaraan. Insya Allah perjuangan kita sama-sama nanti diberikan kemudahan dan diantarkan pada keberhasilan. Jadi tadi Gus Ali, Ki Ali sudah menyebutkan, Ki Ali Mohtar, ada 3 pasang sekarang itu. Cuman yang menang cuma 1. Iya, tidak bisa yang menang itu 2. Gak bisa juga 3. Yang menang cuma 1. Walaupun ada 3 pasang. Jadi panjenengan juga nanti kalau sampai ke TPS kan punya hak suara loh. Jangan sampai hak suaranya itu terbuang. Terbuang itu bila apa? Bila nyoblos 2, bila nyoblos 3, itu nggak diakui. Diakuinya kalau nyoblos supaya sah. Apalagi kalau nyoblosnya nomor 1. Tapi jangan sering-sering begini, nanti ada yang melaporkan, repot saya nanti. Repot dalam orang. Maunya guyon malah jadi rame nanti. Tapi Bapak sekalian, ini saya ingin sampaikan, selama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, itu kebijakan yang tidak berkeadilan, tidak adil. Laras mboten? Kathah mboten? Kebijakan ini paling contoh paling gampang. Pendidikan negeri kalian pendidikan swasta. Sami mboten perlakuanipun? Mboten. Pendidikan umum kalian pendidikan diniyah. Benten mboten? Perlakuannya lain. Padahal yang dididik sama-sama anak-anak Indonesia. Nih kalau saya punya anak 4, ini saya punya anak 4, saya bayar pajak ke pemerintah. Urusan gaji dipotong pajak, beli barang pajak, pajak semua tuh bayar pemerintah. Pas sampai pendidikan, 2 anak saya ke negeri, 2 anak saya ke swasta. Perlakuannya sama tidak? Padahal swasta itu tidak boleh dipandang sebagai lawannya negeri. Swasta itu harus dipandang sebagai mitranya negeri. Kenapa? Kalau tidak ada pendidikan swasta, tidak cukup pemerintah mendidik anak-anak kita. Tidak cukup bangku sekolah ini. Lalu mboten? Saya bisa jamin di Trenggalek, kalau hanya SMP negeri pasti kurang bangkunya. Betul lah? Butuh SMP swasta toh? Sama, pendidikan dunia juga begitu. Pendidikan umum, pendidikan agama, kita harus berterima kasih kepada mereka yang mendirikan pondok-pondok, yang mendirikan pesantren, madrasah diniyah, karena menampung anak-anak kita untuk bisa dapat bekal buat masa depan. Jadi boleh tepuk tangan buat mereka yang mendirikan loh. Nah, jadi kami berkeinginan untuk melakukan perubahan supaya kebijakan menjadi setara. Nah, ini termasuk juga guru-guru madrasah diniyah yang kalau yang swasta itu ada P3K. Insya Allah nanti disiapkan programnya supaya meningkat kesejahteraannya. Kurang keras aminnya. Peningkatan kesejahteraan mau kurang amin. Kesejahteraan insya Allah. Nah, ini juga dalam perjalanan kami tadi baru berangkat dari Tuban. Sebelumnya di Lamongan, ketemu petani, ketemu nelayan. Itu kalau ketemu petani, mereka selalu menceritakan. Wonten tani, wonten mriki. Kata tani. Arah, ingkang tani ngacung. Tani, wah, para tani. Apa masalahnya tani itu? Selain itu 3 masalahnya. Wah, saya keliling kemana-mana ketemu masalahnya 3. Nomor 1 pupuk, nomor 2 pupuk, nomor 3 pupuk. Di mana-mana masalahnya pupuk. Nah, masalah begini mau diteruskan atau diubah? Jadi saya bilang insya Allah ini 100 hari pertama adalah hal yang kita ingin bereskan. Soal pupuk buat petani-petani kita. Pupuknya langka, harganya mahal. Yang subsidi belum tentu ada.
Jadi ini adalah problem yang tidak rumit, cuman dibiarkan. Ada masalah yang sulit. Kalau ini bukan jenis yang sulit, ini jenis yang dibiarkan, tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan, cuman ya kedengeran aja, tidak ada tindakan apapun. Padahal jumlah lahan pertaniannya kita tahu, betul tidak? Dari situ kebutuhan pupuknya juga tahu. Wong tani itu sudah puluhan tahun. Seperti tani itu barang baru, kurang pupuk. Wong tahu lahannya berapa, kebutuhannya berapa. Tiap kabupaten tahu jumlahnya. Ini bukan masalah sulit, cuman tidak diseriusi, tidak dikerjakan. Iya, lain kalau masalahnya rumit, jelimet, baru, bukan. Wong petani sudah lama kok. Dan saya kalau ketemu petani pasti bilang, Pak, paling enak zaman dulu, Pak. Betul nggak? Mau masuk pulau mau bawa ember langsung ning warung, blonjo langsung itu rabu. Bawa apa? Ember langsung ke KUD atau ke warung manapun langsung dapat rabu. Betul tidak? Nah, kita ingin kembalikan supaya petani bisa menanam, merawat dengan tenang. Itu satu. Tapi yang tidak kalah penting ini, kami menyiapkan satu program namanya kontrak farming. Kontrak farming itu biasa dikenal dengan istilah jaminan belanja panen. Dulu waktu kami bekerja di Jakarta, saya DKI Jakarta bikin kontrak dengan Gapoktan, dengan koperasi petani. Apa kontraknya? Kontraknya kami membeli hasil pertanian selama 5 tahun, disepakati harganya, sehingga petani itu ketika bekerja menanam sampai panen tidak takut harganya turun, karena ada perjanjian untuk dibeli. Nah, itu kita kerjakan kalau dekat sini di Ngawi waktu itu. Nanti insya Allah sampai Trenggalek juga. Jadi di Ngawi itu kami belanja, janji cuma. Terus apa? Petaninya bisa kredit apa? Kredit alat-alat pertanian, kredit obat-obatan, macam-macam. Kenapa? Karena sudah ada jaminan nanti gabahnya akan ada yang membeli dengan harga yang pasti. Dan pastinya itu bukan murah, pastinya harga bagus. Nah, kami di Jakarta dapat harga gabah berasnya jadi lebih murah, petaninya harga jualnya lebih tinggi. Yang kehilangan pendapatan siapa? Mafia beras yang kehilangan pendapatan. Karena dipotong, biasanya ada banyak sekali tengkulak, betul tidak? Nah, langsung dibeli hingga jaminan. Insya Allah itu menjadi program kita sama-sama. Jadi sekalian, kita ingin agar keadilan itu jadi betul-betul diwujudkan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar nggak usah dimusuhi, tapi yang kecil jangan kecil terus, kecil terus. Ibu-ibu juga sekarang merasakan kalau belanja ke pasar murah atau mahal? Beras murah mahal? Mahal. Pendidikan murah atau mahal? Kesehatan. Kalau begitu mahal-mahal langsung mic-nya ganti. Mahal. Kalau mahal kita teruskan gimana? Berarti perlunya apa? Jadi insya Allah nanti kita dorong sama-sama perubahan. Nah, untuk perubahan perlu namanya kewenangan. Tanpa kewenangan tidak bisa bikin perubahan. Kewenangan itu tandanya apa? Punya tanda tangan. Ibu, bapak ngerti betul obat untuk anaknya. Ngerti. Pokoknya anak saya itu kalau sakit obatnya A, B, C. Ibunya pasti tahu, bapaknya pasti tahu. Bapak ibu nulis resep, dibawa ke apotek, diterima tidak sama apotek? Enggak, padahal bilang saya tahu persis anak saya itu kalau sakit obatnya ini. Diterima tidak obatnya? Enggak, kenapa? Tidak punya kewenangan, enggak punya.
Yang punya kewenangan nulis obat itu namanya dokter. Mbok panjenengan tahu persis obatnya, ngerti tapi tidak punya kewenangan, nggak punya. Padahal ibunya pasti tahu, anak bapaknya pasti tahu. Terus betul? Itu namanya kewenangan. Nah ya begitu di pemerintahan. Kalau tidak punya kewenangan namanya usul. Kalau kewenangan namanya keputusan. Keputusan. Kalau punya kewenangan bisa bikin keputusan. Saya kasih contoh. Dulu di Jakarta ada satu tempat yang diprotes terus karena tempat maksiat. Wih, kok ngerti dulu. Saya belum nyebut nama ya. Kok tahu, Pak? Oke, tahu nggak apa-apa. Yang penting belum pernah ke sana. Ya. Sering lihat internet, bukan sering ke sana ya. Nah, tempat itu mau ditutup, gagal terus, nggak bisa. Punya backingan, punya orang dalam. Terus tahun 2017 ada pergantian gubernur, ganti gubernurnya. Pas ganti gubernurnya, Alexis langsung ditutup. Cukup pakai selembar kertas dan satu tanda tangan. Itu namanya apa? Kewenangan. Nah, sekarang yang pegang kewenangan Pak Presiden Jokowi akan berakhir bulan Oktober tahun 2024. Nah, bulan Februari rakyat disuruh milih. Ini kewenangannya mau diberikan ke siapa sesudah Oktober? Berikan ke siapa kewenangannya? Ke siapa? Nomornya berapa? Semuanya angkat, nomor berapa? Nah, kalau dapat kewenangan itu, terus bisa membuat kebijakan. Jadi yang tadi kita obrolin, pupuk, betul tidak? Terus tentang pendidikan, itu kalau tidak punya kewenangan cuma jadi usulan, betul tidak? Kalau punya kewenangan jadi apa? Keputusan. Beda sekali atau sama. Ibu-ibu itu kalau pulang ke dokter mengusulkan, nanti dokternya tinggal nulis resepnya sesuai usulan ibunya yang paling ngerti obat anaknya, betul kan? Ini nggak pakai itu nggak bisa. Insya Allah kewenangan itu diberikan untuk perubahan. Saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang saya hormati. Ini Kiai Ali Mokhtar. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk silaturahmi di sini, dan terkhusus Romo Kiai Ahmad Suroso. Terima kasih sudah menyambungkan sehingga bisa sampai ke Trenggalek. Insya Allah nanti bisa balik lagi ke Trenggalek. Kita semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya. Allahumma sholli